siap. Ya. Hari Rabu Pekanbaru, Jumat Ini insya Allah sudah di Jakarta. Ya. Yohanes 11. Oh ini. Inilah. Bacain. Ya, Bacain baik. Kang. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Yang 54-nya, karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Dia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun di sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ ia tinggal bersama-sama dengan muridnya. Menghindar, Oke, lari, kabur. Udah baca. Di situ kan ada tulisan tadi, dia tidak tampil di depan umum. Ngumpet. Ya kan? Ngumpet. Depan umum, bukan lari, cuma Ngumpet dia menghindar. astaga. Dia mau kasih tahu gini, kalian sudah Apa pernah itu? tonton persaliban Tuhan Yesus gak di hari Paskah? Coba kalian tonton dulu. Itu Apa hampir itu? sama gitu. Iya, Dia mau kasih tahu bahwasanya nanti aku mau disalib. Ada yang sudah berkhianat dari kita. Tidak ada dikatakan aku mau disalib. Dia anak manusia mau disalib. Jangan tidak, aku bukan. Dia anak manusia. Bukan aku, Di situ. tapi dia. Di situ dia mau kasih tahu ke muridnya bahwasanya ada yang sudah berkhianat sama dia. Sebenarnya mudah banget lah. Coba kalian tonton dulu film Paskah itu. Mati Itu- jangan suruh kita menonton Bella. Bukan, biar supaya kalian tahu ceritanya. Dia kan di situ tampil depan umum. Saya Nggak lebih mau tampil percaya depan umum. Bible daripada sandiwara yang dibuat. Biblenya ada kok di situ tertulis. Itulah makanya saya Capek-capek bilang, wartawan. saya bilang, sama kalian nggak Capek-capek masuk. wartawan Intinya dia menulis. sudah mati. Dia sudah Wartawan mati. capek-capek. Oh enggak Dia sudah ada. bangkit. Yesus tidak mengalami kematian. Enggak. Yang bangkit itu adalah orang yang mengaku akulah dia. Si Iya. penyesat itu yang bangkit. Lagian ngapain? Lagian ngapain? Tahu aku maksud kalian itu kan diserupakan kan? Bukan. Ngapain diserupakan? Enggak usah dibahas Al-Quran. Al-Quran sudah final. Di Biblemu Ngapain? itu saudara. Loh. Di kitabmu itu loh. Yang dikatakan Yesus sebagai penyesat. Yang mengaku akulah dia. Kalian menyembah manusia yang mengaku akulah dia. Itu derita itu. Derita itu bang. Yesus itu Selamat adalah- sore. Ya, sorry. Banyak Itu banget penyakit sih itu bang. dalam Penyakit itu saudara. Selemah itukah kalian banyak banget masuk ke room ini? Ntar gue panggil siapa nanti? Edis TV itu. Panggil orang gila sini. Beruntung tempel Gimana? Gimana? tempel Bandung. Gimana? Dia itu bangkit, Iya. bukan mati. Memang Tidak, jasadnya mati, tapi tidak dia sudah ada bangkit. Yesus itu bangkit, nggak ada. Yang bangkit itu adalah penyesat. Karena kalian menganut ajaran agama sebelah. Jadi Bukan, kalian saudara, astagfirullahaladzim. Ini yang kita pakai data ini adalah Bible Anda. Coba, waspadalah kepada penyesat, lanos, Siapa penyesatnya? pembohong, penipu. Itu oknum yang mengaku akulah dia. Kok bingung ente? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. banyak nabi-nabi Apa? palsu di situ cuma. Tidak ada, jangan ke situ dulu. Penyesatnya itu berkata akulah dia. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Astagfirullahaladzim. Penyesat adalah Penyesat siapa penyesatnya? Penyesatnya itu mengaku akulah dia. Alamak. Anda baca di dalam kitab saudara Lukas 21. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan berkata akulah dia. Yang bilang Penyesatnya siapa? berkata, penyesat Yesus yang berkata begitu kepada murid-muridnya. Dia Nah, sekarang mentafsirkan setelah kejadian itu ada tidak oknum yang mengaku akulah dia? Ada nggak? saya nggak baca semua, mungkin ada, saya nggak baca semua. Makanya Saya nggak coba baca Anda semua lihat, di situ. coba Anda baca di dalam Yohanes 18 Maksudnya nomor dia itu 5. gini, akulah dia itu, jangan Oh nggak ada bisa, jangan kau tafsirkan, nggak bagus. Jangan kau tafsirkan bebas, nggak bagus itu. Di dalam kitab saudara Yohanes 8.
Yohanes 18 nomor 5, saudara. Jawab mereka ketika ditanya oleh oknum yang ada, kemudian ditanya, siapa yang kalian cari? Mereka menjawab, Yesus dari Nazaret. Kata orang itu kepada mereka, akulah dia. Nah, itu yang mau ditangkap ini berkata, akulah dia. Itulah penyesatnya. Habis itu ditangkap. Berarti yang ditangkap ini adalah oknum yang mengaku akulah dia. Berarti kalian menyembah penyesat. Sederhana bukan? Iyalah. Hah? Iyalah. Ya, nah iya. Begitu saudara. Begitu. Makanya coba lihat nih polanya ya. Paham saya berbeda cuma jadi agak susah. Iya, karena kamu bertentangan dengan isi Bibelmu. Kamu bertentangan dengan ajaran Yesusnya. Kamu bisa melihat angka 309 yang depan sana melihat angka 6. Gitulah contohnya. Sabar. Bukan begitu caranya. Belajar itu nggak kayak gitu. Gampang, sederhana kalau Anda mau cerdas. Yesus berkata nih, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berkata, akulah dia. Jangan kamu mengikuti mereka. Itu nasihat Yesus. Tapi Anda malah mengikuti oknum yang mengatakan akulah dia. Karena Anda anti terhadap Yesus. Anti terhadap Kristus. Makanya coba lihat. Saya sederhanakan ya saudara ya. Jangan Anda mengatakan Bang Suma ini selalu mengadakan sebuah keadaan. Contoh, ketika diceritakan di dalam kitab saudara misalnya. Di dalam pengajaran 1 Yohanes 2 atau 1 Yohanes 2 misalnya. Dikatakan begini. Siapakah pendusta itu? Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang menyangkal Yesus adalah Kristus? Tuh, coba. Anda bisa menelaah diri Anda enggak? Bahwa Anda itu adalah oknum yang menyesatkan karena disesatkan. Kenapa saya katakan oknum yang disesatkan karena menyesatkan? Yang pertama tadi, item pertama Yesus menasihati, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Di mana posisi Kristen? Ketika Yesus mengatakan, jangan kamu percaya, posisi Kristen percaya. Jangan kau ikuti dia, posisi Kristen malah mengikuti. Berarti Anda tidak mendengarkan nasihat Yesus. Nah, apa buktinya setelah Anda disesatkan? Ketika diceritakan oleh 1 Yohanes 2 nomor 22. Siapakah pendusta itu? Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Apakah saudara-saudara Kristen ini menyangkal kalau Yesus itu Kristus? Ya, 1.000.000% Kristen menyangkal kalau Yesus itu adalah Kristus. Kalian pasti bingung. Wah, Suma ini pembohong. Suma ini pendusta. Bagaimana mungkin Kristen itu menyangkal kalau Yesus itu Kristus? Yes, saya katakan ya. Kalian terjebak oleh kata Kristus. Kalian percaya bahwa Yesus itu adalah Kristus. Tapi prakteknya kalian tidak percaya. Apa buktinya? Kalian menuhankan. Jadi mulut saudara mengatakan Yesus itu adalah Kristus. Tapi prakteknya menolak. Kenapa saya katakan kalian menolak kalau Anda memahami Yesus itu Kristus? Buktinya Anda menuhankan dia. Sedangkan Kristus itu artinya manusia yang diurapi Tuhan. Kalau Anda menerima Yesus sebagai manusia yang diurapi Tuhan, mustahil kalian menuhankan Yesus. Kenapa? Karena kalian telah menerima Yesus ini sebagai manusia yang diurapi oleh Tuhannya. Maka mustahil kalian menuhankan manusia yang diurapi oleh Tuhan. Tapi karena kalian menyembah Yesus, dengan kata lain kalian anti terhadap gelar Kristus yang dinobatkan kepada Yesus. Makanya disebut Kristen itu adalah antikristus. Siapakah antikristus itu? Bukankah dia yang menyangkal Yesus adalah Kristus? Saudara, kalau menerima Yesus sebagai Kristus, mustahil Anda menuhankan dia. Mustahil. Nah, lalu dikatakan dalam Yohanes 2 nomor 22. Penyesat itu menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus. Penyesat itu adalah antikristus. Yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Sekarang kalau Anda tidak menyangkal Bapa, maka Anda tidak akan mungkin menuhankan selain daripada Bapa.
Karena Bapa itu tidak ada Tuhan selain Dia, tidak ada yang serupa dengan Dia. Dia bukan manusia dan bukan anak manusia. Itulah Bapa. Tetapi karena Anda menuhan anak manusia yaitu Yesus, maka Anda menyangkal Bapa yang adalah bukan manusia tersebut. Dan menyangkal anak. Benar. Kalian justru bukti Anda menyangkal anak ini bukan Tuhan, tapi Anda tuhankan, berarti Anda menyangkal ke Kristusan atau ke Mesiasannya. Karena Mesias itu level tertingginya Mesias adalah orang yang diurapi, orang yang ditahirkan, orang yang disucikan, orang yang ditasbihkan oleh Tuhan. Dengan kalian menuhankan Yesus, kalian telah menyangkal Bapa, kalian telah menyangkal Yesus. Kalian menyangkal kalau Yesus itu adalah Kristus. Inilah artinya. Itulah artinya bahwa Kristen ini adalah antikristus. Kenapa Kristen ini antikristus? Karena Anda percaya kepada makhluk yang mengaku akulah Dia. Sedangkan yang disalib ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Mustahil Yesus dikutuk. Kecuali Yudas yang mengaku Dia, barulah itu dikutuk. Baru jelas itu. Baru sinkron semuanya. Begitu saudara-saudara. Jadi akulah Dia itu yang ditangkap oleh orang Roma itu adalah penyesat. Yang nanti keluar dari kubur, mengaku pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Jadi yang keluar dari alam kubur itu adalah penyesat yang Yesus nubuatkan di dalam Matius 12. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain kebangkitan anak manusia pada hari ketiga. Tuh, itu angkatan jahat punya tanda itu. Makhluk yang keluar dari kubur itu adalah penyembah penyesat. Kira demikian, silakan. Kau kenapa Nazaret? Ya. Kenapa ya, kau? boleh ganti Apanya mantap? Apa yang tadi mantap maksud kau? Mantap. Ya apa yang coba yang disampaikan Bang Juma tadi coba. Kenapa kau bilang mantap? Ajaran mana yang menyesatkan? Enggak, tadi kau mengatakan mantap. Ya, ketika Bang Juma menyampaikan. Ya. Apa yang mantap? Menyesatkan itu adalah binatang-binatang yang berfirman. Begitu kau ngerti nggak? Sapi, gajah, tawon, nah itu yang menyesatkan. Gila, kau binatang berfirman. Cuma ngalur ngidul bikin apa? Kau yang binatang bodoh. Yang binatang itu sapi bikin itu apa? Janganlah berkelahi. Blender. Binatang kok berfirman, sakit Len. Kenapa nggak cut main mute? Saya turunin kalau nggak bisa diskusi. Dilanjut lagi Bang, orang Batak, silakan. Ya, itu maksudnya itu adalah jangan percaya kalau orang lain mengaku Tuhan selain dari aku, itu maksudnya. Itu sih kalau yang kutangkap. Maksudnya aku itu Yesus. Itu jadi justru Yesusnya mengatakan yang Tuhan itu adalah yang mengutusnya, bukan Yesusnya yang Tuhan. Muter-muter di situ aja karena pemahaman situ beda sama saya. Maksudnya sekarang begini, Bung. Hidup kekal itu menerima Yesus, saudara. Gimana? Hidup kekal itu menurut Yesus menerima Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Yesus utusan Tuhan sama Yesus Tuhan itu sama. Nah ini penyesat. Coba di mana kajian Yesus sebagai guru kepada Bani Israel, hidup kekal itu adalah menerima Dia sebagai Tuhan, itu di mana? Waduh, saya nggak hafal pula itu tuh. Kita buka lagi cari-cari ya. Saudara, di dalam kitab saudara sendiri Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya dan mengenal Aku sebagai utusan. Jadi untuk mendapatkan hidup kekal, Yesus harus diterima sebagai utusan. Tidak boleh lebih. Kapan Anda melebihkan berarti yang pertama gugur. Kalau Yesus juga duduk di sana berarti bukan satu-satunya tapi dua-duanya. Hidup kekal menurut Yesus, mengenal Yesus sebagai Rasul, utusan Tuhan, itu. Dan pola itu hanya ada di Islam. Di Kristen tidak ada. Yesus itu pun utusan Tuhan. Nah, lebih dari Tuhan utusan atau hanya sendiri. utusan? Nah, itu lebihnya itu. Itu Anda menyangkal. Yang benar adalah Bapa satu-satunya Tuhan. Jangan persangkal itu. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Tidak ada Tuhan di luar aku, tidak ada Tuhan di samping aku. Akulah Tuhan, tak ada yang lain.
Hendak dengan siapa kau mempersamakan kami sehingga kami sama? Jangan. Jadi- Aku adalah Tuhan yang pencemburu. Gak boleh Anda Jadi- membuat Tuhan-Tuhan lain. Jangan. Tuhan Yesus itu datang untuk mau kasih tahu ke kita jalan kebenaran, jalan keselamatan. Karena apa? Kepada Yahudi kok kepada kita. Inilah kalian. Yesus datang mengajar Yahudi, bukan mengajar kita. Bisa Alamak, ngomong nggak susahnya. saya? Setiap Anda melontarkan kata pasti salah. Yesus itu mengajar kepada Bani Israel, bukan kepada kita. Alamak. Adapun cerita-cerita itu muncul di kita karena ada wartawan yang mencatat, mengumpulkan cerita-cerita, kisah-kisah peristiwa yang diceritakan, kemudian disampulkanlah buku itu dengan nama mereka. Seperti Lukas, Markus, Matius, disampaikanlah kepada orang Roma, sampai ke Indonesia. Itu bukan firman Tuhan. Dan itu bukan sabda Yesus. Itu buku yang murni wartawan tulis berdasarkan hasil penyelidikan. Jadi wartawannya ini menemukan berita bahwa Yesus berkata kepada muridnya. Bukan berkata kepada kita. Ayolah luruskan. Ayo kembali ke pabrik. Ke pabrik. Kembali ke pabrik semula. Kenapa Jangan kami Anda mau ada Yesus itu Tuhan? Karena di perjalanan itu dia pernah menyembuhkan orang sakit, orang buta bisa melihat, orang mati dihidupkan. Nah itulah Tuhan. lama. Itu toh. Saudara, Yesus Pernah bersaksi. bahas itu. Yesus Kalian pernah tahu nggak bersaksi. Yesus pernah menyembuhkan? Tahu. Kok bersaksi? Yesus bersaksi. Yesus bersaksi. Apa kesaksian Yesus? Dia Di dalam Yohanes 5 nomor 36 Anda baca, saudara. Apa kata Yesus di sana? Kenapa? Yohanes 5 nomor 36. Kali. Yohanes 5 nomor 36. Dia nggak ada kepala ini, jangan cepet-cepet banget ya. Kepalanya nggak ada. Kau gila kau, masa manusia bisa ngomong gak ada kepala? Maksudnya tidak ada akal. Gila kau itu. Masa orang gak ada kepala bisa ngomong? Kan gila kau itu. Oh iya, akal nggak ada, akal. Sorry, akal nggak ada. Bodoh kali kau. Ya akal nggak Gimana, ada, Cuma? kepala ada, akal nggak ada. Gimana Bang Cuma? Yohanes 5 ya? nomor 36. 36. Oke, tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Bahwa Yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Udah? Pekerjaan itu juga Pekerjaan pekerjaan sekarang, dan itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Bahwa Bapa yang mengutus aku. Sudah. itu. Jadi pekerjaan yang dilakukan Yesus, pekerjaan itu justru bersaksi kalau dia utusan Tuhan. Anda mengatakan mujizat, membangkitkan. Nah, dia Tuhan atau utusan Tuhan? Dia Tuhan dan utusan Tuhan. Kan ada tunggal tadinya. Aduh, parah. Ini jadi bahan bola kalian selalu. Cobalah kesaksian Yesus pun Anda bantah. Kesaksian Yesus Bukan saja Anda bantah, bantah. Dia itu Tuhan dan utusan juga. Lah, astagfirullahaladzim ya Allah. Kesaksian Anggap ini deh, Yesus ini. pun Anda bantah. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Anggap Karim. orang. Yesus bersaksi bahwa segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadanya, pekerjaan itu yang bersaksi kalau dia adalah utusan Bapa. Justru kok anggap dia Bapa. Kan lucu ente ini. Makanya aku bilang di awal, Kristen itu anti Yesus, anti Kristus. Terbukti kan? Kesaksian Yesus aja Anda anti terhadap kesaksian Yesus. Padahal Yesus bersaksi loh. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa seluruh pekerjaan yang kukerjakan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku. Bahwa Bapa lah yang telah mengutus aku. Kesaksian Yesus bahwa Yesus adalah utusan Bapa atau Bapa itu sendiri. Dia manusia, ya. Manusia biasa. Nah itu mulai Dengar pakai jurus dulu, gereja. Cuma. Aduh, Dia parah kan kali manusia lah. biasa. Dan kan yang Segala dibikin- mukjizatnya itu bersaksi Dengar kalau dia dulu. adalah utusan Tuhan atau Tuhan.
dia di dunia itu manusia, tapi Ya setelah mulai mati, jurus gereja lagi dipakainya. Aduh, kenapa pakai Dia kan emang jurus gitu, Krishna? Enggak ada. Yesus mengatakan itu. Tolong tunjukkan di mana Yesus mengatakan itu. Enggak ada. Menceritakan apa? Nyatakan apa? Menceritakan kalau dia di dunia manusia, nanti di atas sana bukan manusia. Kan Ada aja. manusia di dunia. Lah, Di mana Yesus mengatakan kalau dia di dunia adalah manusia, di luar sana dia adalah Tuhan? Di mana Yesus katakan itu? dia kan lahir dari Aku Bunda akan Maria. pergi ke rumah Bapak. Wih. Aku akan pergi ke rumah Bapak. Ke rumah Siapa Tuhan tahu dia bisa pergi. diangkat gitu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kapan Ya saudara udahlah. sehat ini? Gimana? Anda antikristus. Kenapa Anda antikristus? Karena Anda lebih percaya kepada penyesat daripada Yesus itu sendiri. Kan tadi Yesus Enggak lah. mengatakan waspadalah kepada penyesat yang berkata akulah dia. Anda percaya kepada akulah Maksud dia. itu nggak mungkin lah mengajar kebaikan, lebih aja. Astagfirullahaladzim. Saudara, kalau dia hanya mengajarkan penyesatan mulu, bagaimana orang mau percaya kalau dia Kita adalah diajarkan kebaikan penyesat? kok penyesatan. Penyesatan itu Mana jangan kebaikannya? dibawa. Coba tunjukkan kepada saya. Kebaikan apa yang Anda maksud? Kita itu kalau punya musuh, ya kita harus kasihi, nggak kayak kalian. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kalian disuruh Yesusnya perang mengatakan, Kalau hei kami, saudara, kami aja kami kasihi. Yesus dengar. Itulah bedanya. Yesusnya mengatakan, jika Kalian ada seseorang, kami, makanya itu di Timur Tengah itu ya siap-siap urusannya itu. mulai ngaco. Yesus berkata, kalau ada yang mau jadi pengikutku tapi dia tidak membenci ayahnya, ibunya, saudaranya, anaknya, bahkan dirinya sendiri, dia tidak bisa jadi pengikutku. Kasihi musuh itu cuman simbol. Kasihi musuh itu hanya, Simbol aduh, sih. sekarang Itu kutanya ajaran samamu. kita itu. Sekarang kutanya samamu. Mengasihi sesama, Penyebaran mengasihi musuh kita itu bukan simbol. sabar. Penyebaran agama Kristen pertama, ya Katolik pertama, apakah dengan kasih atau dengan perampasan, peperangan, penekanan, pembunuhan, pemberontakan? Ayo, kutanya sama dulu. Siapa yang menghancurkan Yerusalem sampai memerintahkan membunuh setiap manusia yang membaca kitab Taurat di dalam kitab Mekabe? Itu siapa? Agama Kristen pertama. Agama Katolik pertama. Siapapun yang bertolak belakang dengan gereja, pancung, bunuh. Siapapun yang memiliki konsep yang bertentangan dengan konsep gereja, maka dibunuh, termasuk Galilea. Dibunuh, dihukum mati. Karena tidak berkesesuaian dengan isi gereja. Di Indonesia Kristen masuk dari mana? Jerman, Portugis, dan Belanda. 3 negara ini dikenal sebagai negara penjajah. Mana kasihnya? Kalian nih nggak fair kali. Masa di aku ini? Coba. Kristen masuk ke Indonesia, tunjukkan kapan itu masuk dan siapa yang membawa Kristen masuk ke Indonesia. Dengan cara apa Kristen masuk ke Indonesia? Waduh, kita ini udah bahas sejarah ini sekarang. Oh iya, kan Anda mengatakan Kristen itu agama kasih. Kenapa Anda mengatakan Kristen agama kasih? Karena Indonesia sudah merdeka. Berani nggak saudara keluar-keluar pada masa penjajahan dengan mengatakan Kristen agama kasih? Berani nggak? Ya, ajaran kami mau ajaran kasih. Nenekmu kiper, kasih mayat iya. Kasih buat anak orang menjadi anak yatim piatu iya. Kasih wanita menjadi janda iya. Itu agama kalian. Pada saat Indonesia belum merdeka, tidak ada ruang bernapas yang diberikan kepada pribumi dari agama dari Belanda yang beragama Kristen. Sekarang ente enak mengatakan kami yang kasih dari Hong Kong. Ajaran kami ajaran kasih, nggak memerangi. Nenekmu kiper. Siapa yang ingin kau perangi sekarang? Sedangkan majikan kalian kami ratakan dengan tanah. Apalagi kalau cuma kalian. Siapa? Di mana sejarahnya agama Kristen itu menyebar ke dunia dengan damai? Di mana? Tunjukkan. Hah? Bagaimana Kristen pertama kali di Roma menyebar? Kasih yang mana yang kasih? Masuk ke Indonesia melalui penjajahan. Anda baca Ulangan 20 nomor 10. Itu pola yang dipakai oleh Kristen sedunia.
Bila engkau mendatangi sebuah wilayah, ajaklah mereka berdamai. Dan kalau mereka menerima engkau dengan damai, maka apa? Jadikanlah mereka budakmu dan perintahkanlah mereka bekerja rodi untukmu. Namun apabila sabar dulu saudara. Namun apabila mereka tidak mau menerima perdamaian, tidak mau jadi budakmu, tidak mau kerja rodi untukmu, apa yang dikatakan di sana data selanjutnya? Bunuhlah semua laki-laki yang ada di dalamnya. Itu perintah yang digunakan kemudian oleh penjajah menyebarkan agama Kristen. Itu fakta saudara, itu fakta, itu real. Jadi maksud kami itu dulu di Indonesia ini semua Islam gitu, terus penjajah masuk, itu maksudmu kan? Tidak seluruhnya Islam yang memperjuangkan kemerdekaan, tapi seluruh penjajah adalah non-Islam. Jadi maksudmu pahlawan kita nggak ada yang Kristen gitu? Pahlawan kita ada yang Kristen, tapi lalu seluruh penjajah itu. Kenapa bilang penjajah masuk ke Indonesia, tadinya di sini Islam? Saudara, dengarkan saya. Ketika kemudian penjajah ini datang ke Nusantara, dia mengajarkan agama Kristen. Oke? Adapun Kristen yang ikut berjuang, itu karena mereka adalah pemimpin. Pemimpin dari sebuah suku, pemimpin dari sebuah wilayah. Dia ikut berjuang bukan karena agama. Kalaupun ada yang berjuang melawan penjajah, berarti dia sudah melanggar Bible. Dia tidak memperhatikan kasih. Berarti pahlawan yang beragama Kristen itu jauh dari Bible. Kalau mereka rangkulan dengan Bible, maka mereka akan menjilat para penjajah. Itu harus kau sadari itu. Kasihilah musuhmu. Penjajah adalah musuh. Apa amanat Bible? Kasihi. Apa maksudnya kasihi? Apa yang dibutuhkan oleh penjajah? Rumah tinggal, serahkan rumahmu. Harta untuk dia makan, kasih berasmu. Apalagi dia mau butuh rumah ibadah, bikinkan rumah ibadah penjajah itu. Itu yang diamanatkan oleh Bible. Dan satu hal yang perlu kamu pahami, tidak mungkin orang yang melawan Belanda itu kemudian satu rumah ibadah dengan penjajah. Itu nggak mungkin, itu mustahil. Tidak mungkin. Artinya bahwa yang menjajah ini menjalankan kemudian amanat dalam Bible, yang kau katakan sebagai pahlawan dari agama Kristen tidak menjalankan Bible. Itu akurat itu. Sedangkan umat Islam itu agama yang didirikan dari pondasi jihad. Siapa yang mengambil hak orang, siapa yang mengganggu orang lain, siapa yang kemudian memerangi, maka Islam harus tampil sebagai agama jihad. Itu fakta itu, Bung. Kalau di Kristen kan kasihi musuhmu. Jadi kalau misalnya datang penjajah nih masuk ke Indonesia, apa yang saudara lakukan? Apa yang gereja lakukan? Ia memfasilitasi. Bisa jadi penjajah ketika datang ke Indonesia ini, gereja adalah tempat markas mereka. Oh iya, ketika penjajah masuk ke Indonesia, mau masuk ke masjid, tidak mungkin. Masuklah di masjid, kau dikunyah sama umat Islam. Tapi kalau penjajah masuk ke Indonesia, mereka akan berlindung di gereja-gereja. Kenapa? Karena agama Kristen itu adalah mengasihi musuhnya, merangkul musuh. Setelah mereka rangkulan, apa yang mereka lakukan? Mengkhianatinya atau membantunya? Ya membantu musuh, itu udah pasti tuh. Di situ kuncinya. Makanya orang-orang yang Kristen hari ini itu terindikasi kuat keturunan para pengkhianat Nusantara yang berkongsi dan bersekutu dengan penjajah. Siapa lagi? Coba pikirkan, dari mana Anda sampai Anda bisa beragama penjajah? Ayo,
Tidak mungkin kakek Anda itu melawan penjajah pada saat itu. Sehingga anak-anaknya, anak-anakku, mari kita pindah ke agama musuh kita, yuk. Mari kita pindah ke agama yang telah membunuh kita. Tidak mungkin. Kalian, kakek kalian, nenek kalian adalah, bisa jadi adalah ya tangan kanan penjajah. Sehingga keturunannya pun ikut merasakan masakan yang enak. Namanya rujak. Mantap sekali. Begitu saudara ya. Itu fakta, itu real, itu sejarah. Tidak mungkin pahlawan itu berperang dengan musuh. Dan satu keyakinan, satu akidah. Itu nggak mungkin. Artinya ketika kalian berperang melawan musuh dan kalian hari Minggu satu gereja, nggak mungkin. Kita ini dulu ya. Damai dulu untuk sementara ya. Kita kemudian masuk karena ini hari Minggu, peperangan dihentikan. Masuklah kalian menyanyi dalam sama-sama. Malam kudus, sunyi sepi, Tuhan Yesus makan ikan goreng. Ibadah hari Minggu selesai. Apa yang kalian lakukan? Salaman, cipika-cipiki, karena kalian adalah musuhan? Tidak mungkin. Begitu keluar dari gereja 5 langkah berhadapan, saling membelakangi. 1, 2, 3. Langkah kelima saling menghadap dan menembak. Itu nggak mungkin terjadi, nggak mungkin. Paling kalau itu terjadi, kalian masuk di rumah gereja bersama dengan penjajah, bisik-bisik di dalam. Kamu tahu nggak tempatnya Bang Suma sembunyi bersama pasukannya? Tahu menir. Di mana? Di wilayah Makassar dia menir. Dia di situ menggunakan pasukan dari Jawa. Siapa yang bisa membantu kami masuk ke sana? Kami menir. Yang penting kami dikasih jabatan. Nah, itulah yang terjadi. Tapi ajaibnya, sabar. Tapi anehnya, ketika umat Islam ini berhasil mengusir penjajah, yang paling lantang mulutnya teriak justru kalian. Merdeka, merdeka, merdeka. Tanpa malu-malu. Padahal kalian tadi ini adalah congornya, jongosnya gitu loh. Begitu saudara. Udah. Nah, kita balik lagi. Sebenarnya kita itu merdeka sebenarnya bukan karena pahlawan perjuangan sebenarnya. Mulai jurus Paulus pakai. Jurus Paulus masuk. Tahun berapa bom Hiroshima dan Nagasaki? Masuk lagi. Karena bom entah apa-apanya, bilang aja pada saat itu ular naga lagi perang di surga sampai Indonesia merdeka. Bilang aja kayak gitu. Enggak. Coba deh kau baca sejarah. Hiroshima tanggal berapa dan bulan berapa? Aduh. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Indonesia merdeka dengan teriakan Allahu Akbar dan bambu runcing, bukan Hiroshima Nagasaki. Jadi Alkitab itu sebagian dari sejarah. Jadi kalau saran saya belajar Alkitab jangan sepenggal-sepenggal. Oh tidak, justru karena saya paham, saya isi kandungan Bible itu saya paham. Tidak ada di Bible itu yang saya nggak paham. Nggak bisa kau paham itu cuma. Kau saya bukan paham, ajaranmu saudara. itu. Nggak ajaranmu itu, kau nggak bisa paham. Sebagaimana seorang pengacara lebih paham materi daripada si pemilik. Nggak Anda bisa yang cuma. punya Bible itu, tapi saya membaca. lebih paham daripada Bible itu. Itu bukan ajaranmu, jadi kau nggak akan nanggap. Masalahnya justru karena itu, karena bukan ajaran saya, maka saya harus berhati-hati. Karena ini ajaran Anda, ini ajaran orang, maka saya harus menelaahnya berdasarkan dengan akal dan ilmu. Waduh. Berbeda dengan ente, karena ente hanya sekedar percaya saja, yakini saja. Inilah yang terjadi. Akal itu masih terukur cuma. Nah, terus maksud Anda Bible itu tidak masuk akal? Nggak semua ajaran itu bisa masuk akalmu. Oh. Apalagi ajaran yang bukan ajaranmu. Nah, itu sudah betul itu. Itu sudah betul. Karena memang ajaran agamamu tidak masuk akal. Karena nggak ajaranmu. Nggak ajaranmu. Bukan karena bukan ajaran. Karena memang tidak masuk akal. Nggak ajaranmu. Dan kau nggak ada mempelajari bukan itu karena bukan ajaranku. Tapi karena tidak masuk akal.
Ya nggak masuk akal. Susah memang Siapa? kau menjelaskan karena kau Siapa bukan guru? menjelaskan. Dasar Masa kamu- pijakan menjelaskan itu adalah paham. Sementara kalian tidak Masa paham bagaimana Anda bisa mau menjelaskan. mempelajari Alkitab itu dari Ustaz? Enggak mungkin. Loh, bagaimana ceritanya? Rumus makanya rumus bilang itu fisika, ajaranmu. saudara. Rumus Nggak mungkin rumus kau fisika belajar itu. Nggak mungkin kau Saudara, belajar itu rumus sama Ustaz fisika, untuk mempelajari buku-buku Bible. matematika, buku kimia, itu bukan buku Nah. kita. Tapi kita Jangan paham itu isinya. sama, Karena kan? kita pelajari. Apa bedanya dengan Bible? Ya buktinya penjajah aja kau sangkut podcast sama agama. Oh pasti. Oh yang enggak. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Bagaimana caranya orang mau menjadi pengikutmu? Hah? Bagaimana caranya orang mau jadi pengikutmu? Ya Ya dijajah. kasih ajaran-ajaran dia. Bukan Bagaimana ceritanya? Di mana? Di mana? Di mana? Kami mau Kristen menyebarkan bisa? isi Bible, Di bukan mau mana? dijajah. Di mana Kristen diajarkan dengan lemah lembut? Di mana? Tunjukkan kepada saya. Beritahukanlah semua isi Bible. Sekarang begini, Injil. semua yang lain diam. Anda lakukan penginjilan kepada kami, coba ajarkan kami dengan lemah lembut untuk supaya kami menjadi Kristen, coba. Silakan. Saya mau dengar. Apa yang Anda lakukan pertama kali? Kalau kalian menolak, menangkal, ya nggak akan mau. Ya udah, kalian nggak mau. Sekarang coba Anda lakukan praktek penginjilan kepada kami dengan lemah lembut. Coba 1, 2, 3, silakan. Lemah lembut cemana? Nah itu nggak bisa. Nggak Sedangkan bisa kau aja Kristen udah- itu diajarkan sedangkan dengan kau lemah aja udah lembut. menangkal Nggak cuma. bisa. Kristen nggak bisa diajarkan dengan lemah lembut. Kristen harus diajarkan dengan penekanan, perampasan, peperangan. Itu. Oh iya, coba. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Coba kamu tunjukkan. Kau praktekkan langsung di sini ya. Kami adalah orang-orang yang jadi sasaran penginjilan. Amanat yang ada dalam kitabmu, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Ajarlah mereka, baptislah mereka. Hadismu Nah dulu Cuma. sekarang Baca dulu hadismu dulu dikatakan, Cuma. jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Sekarang coba kau tunjukkan cara kamu melakukan penginjilan kepada kami. Bagaimana cara Anda menjadikan kami sebagai pengikut Kristus? Coba. 1, 2, Imani dulu. 3. Saya mau dengar. 1, 2, 3. Silakan. Imani dulu. Cuma, jangan percayakan. tunggu Alkitab. Kita bahas dulu hadis Alkitabmu dulu. Al-Quran dulu kita bahas dulu. Hadis Tidak ada jadikan seluruh bangsa menjadi pengikutku dengan menggunakan hadits. Menggunakan Bible. Nggak ada. Enggak percaya lagi dengan Nggak ada hadis Cuma. penjajah itu merebut. Silakan kemudian keagamaan, nggak ada kamu cuma. lakukan Penjajah itu wilayah. jadikan kami Ini sebagai kok keroyokan. Satu-satu dong. Masa tiga-tiganya ngomong keroyokan kalian? Kita selidiki dulu hadismu dulu. Satu, Benar woi. enggak ajaranmu? Benar enggak ajaranmu? Bising kali kalian. Silakan kamu lakukan penginjilan. Ngapain kau bahas hadis? Hadis tidak diperintahkan kemudian Kau untuk bahas mengislamkan kitab orang. orang Cuma. Tidak Kita bahas- ada, hei kita bahas saudara. kitabmu dulu. Kita bahas kitabmu Tidak ada dulu. perintah di dalam Islam untuk mengislamkan orang lain. Tidak ada. Hanya Kita di baca agamamu dulu. perintahnya Baca dulu di untuk Tirmidzi 2531 mengkristenkan orang lain. itu. Baca Tidak dulu. perlu kau bahas itu. Karena Kau tidak baca ada dulu, perintah untuk jangan mengislamkan ente. Jangan kau dikeluarin, simpan ya. sini. Enggak. Kalau Tidak nggak tertib ada. saya turunin. Tidak ada Kenapa perintah di baru tadi Islam untuk turunin mengislamkan karena orang takut di luar dia. Islam. Ya, Itu takut enggak kali ada. lah kalian. Yang ada di dalam takut. yang ada di dalam Kan agamamu sudah. itulah yang harus Hampir- mengkristenkan orang. Nah, sekarang coba hampir kalian dapat. kristenkan saya dengan lemah lembut. Silakan. Silakan. Anda kristenkan saya dengan lemah lembut. Silakan. 1, 2, 3. Silakan. Nggak bisa kami mengkristenkan kau cuma Ya, nggak ikuti dulu, bisa, memang. Masuk dulu kau kami Memang pelajaran nggak kami. bisa. Memang Masuk dulu kau tidak pelajaran bisa kami. kalian mengkristenkan kami kecuali dengan satu catatan. Kalian miskinkan kami dulu. Setelah kalian miskinkan kami, kalian datang menawarkan makanan. Kalian datang menawarkan logikamu dulu cuma. kesehatan. Kau diam dulu Kalian cuma. datang menawarkan beasiswa. Dengan terpaksa barulah kami bisa jadi Kristen. Kau diam dulu cuma. Tidak bisa. Kamu Kau apa? minta kau dikristenkan kan? Iya, silakan, silakan. Ya silakan kau masuk dulu ke ajaran kami. Baru Ya, kau nggak bisa bisa. diajari. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Pahamnya Jadi Juma nggak satu-satunya masuk. jalan, Kalau dia pintar pasti satu-satunya masuk dia. jalan untuk mengkristenkan orang di luar congor. Kristen Cuma adalah penjajahan. Buat orang itu lapar, buat orang itu miskin, buat orang itu tidak memiliki fasilitas. Habis itu datang dengan sentuhan misionaris, tawarkan obat, tawarkan makanan, tawarkan tempat tinggal. Baru orang itu bisa jadi Kristen. Alah cuma
Kalau cuma ngomong Itu keluar fakta, gitu. itu real. Sekarang coba Anda kristenkan saya dengan lemah lembut. Silakan. Ya udah datang kau ke gereja biar dikristenkan. Oh, enggak bisa begitu. Kau minta Itu tidak akan dikristenkan. pernah berhasil. Itu tidak akan pernah berhasil. Anda tidak akan Ngapain pernah kau minta mengkristenkan Kristen? satu manusia pun. Enggak, Ngapain kau minta buktikan bahwa Kristen? agamamu, Pahammu saya tidak ingin masuk. membuktikan bahwa agamamu itu disebarkan dengan kekerasan. Gimana coba? Cuma kau minta Sekarang kita balik. Apakah agamamu itu bisa diajarkan dengan kelemah lembutan? Tidak bisa orang terima. Apanya yang mau dilembutkan di Kristen? Saudara-saudaraku, ya paman penginjil, marilah kita menyembah kepada manusia yang bernama Yesus yang pernah netek kepada ibunya. Lihat Ada orang penonton mau. ini Juma. Ada. Lihat penonton ini. Ada orang mau. 1.600 orang. Saudaraku, ada orang mau. Marilah kita menyembah kepada anak Maria yang datang ke Gak bakal bumi. masuk karena kau nggak percaya itu. Nggak akan masuk kau omongan itu. Nete kepada Masuk. seorang Itu wanita nggak bernama ajaranmu Maria. Juma. Nah sekarang nggak ajaranmu, pertanyaan jadi saya, nggak akan masuk. bisa tidak ajaran seperti itu diajarkan kepada orang lain untuk orang lain itu masuk ke Kristen? Tidak bisa. Ngapain bisa. kamu agama Kristen? Saya kau kan dikristenkan? tadi mengatakan agamamu itu disebarkan dengan kekerasan, dengan peperangan. Tadi kan udah aku bilang samamu. Tetapi dengan cara peperangan, memerangi, melakukan penekanan, penindasan, memberikan bantuan setelah orang itu kelaparan, memberikan tumpangan setelah itu kehilangan rumah di bom, memberikan kemudian kesehatan setelah orang itu patah-patah kena bom, barulah mereka itu bisa kalian kristenkan. Kalau dengan cara damai seperti ini, Anda datang menjual Yesus. Tapi kalau Islam, tapi kalau Islam diajarkan dengan lemah lembut, wahai saudaraku, marilah kita menuju menyembah kepada Tuhan yang maha besar, yang maha besar, yang maha kuasa, yang tidak beranak dan tidak diperangi, yang tidak memiliki kelemahan, yang maha suci, yang maha tinggi, yang maha kuasa. Itu baru masuk logika. Pencipta langit dan bumi itu adalah satu. Kalau Kristen datang, pencipta langit dan bumi itu adalah tiga. Siapa yang mau terima? Ya itu ajaran kalian. Gak ada yang bisa terima itu, gak ada. Gak ada yang bisa terima. Agama Kristen itu kalau disebarkan dengan kelemah lembutan, gak ada yang bisa terima. Jadi lelucon Kristen itu. Saudara, ya marilah kita menuju kepada Kristen. Mau ngapain di sana? Menyembah kepada manusia yang pernah mati dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Siapa yang mau? Gak ada yang mau. Gak ada yang mau. Tapi kalau Islam, marilah kita menyembah kepada Tuhan yang datang kepada melalui para nabi yang mengajarkan kemudian Taurat kepada Nabi Musa, mengajarkan Injil kepada Nabi Isa, yang mengajarkan manusia untuk hidup berdamai, untuk hidup tentram dengan menjaga hubungan kepada Allah. Tak ada perintah memerangi di Al-Quran. Saya kan udah bilang sama tolong tunjukkan ajaran di Islam untuk memerangi itu di mana tertulis dalilnya. Di mana dalilnya tertulis memerangi dalam Islam dan Al-Quran? Tunjukkan dalilnya. 2531 Juma. Itu berbicara Asbabul asbabul 2531 baca. Itu asbabul wurudnya adalah Baca masa dulu, ketika baca. peperangan terjadi. Ketika orang-orang Yahudi dan ketika orang-orang Nasrani kemudian melanggar perjanjian kesepakatan damai. Jangan kau ngaco di sini. Jangan kau ngaco. Ayo kita bahas Quran Bu, kita bahas dulu apamu dulu, ajaran ayo kita bahas. Silakan Anda tunjukkan. Silakan. Iya, Silakan. Yang lain diam. Ini kan yang lain diam. Silakan. Buka Tirmidzi 2531. Bang Andi, saya mau asar dulu Bang Andi. Iya. Kenapa ini kalian main keroyokan? Kenapa? Satu-satu. Namanya penjajah Bang Handi, malumi aja. Main keroyokan lu. Kalian suka. Buka Tirmidzi 2531. Silakan. Kenapa kau nyuruh-nyuruh buka? Kau yang buka. Macam-macam. Banyuma sendiri. Kalian bertiga main keroyokan. Bagaimana kalau di Kristen? Kami nggak mau bahas. Satu-satu lah. Satu-satu. Izin aku mau menginjil. Tadi kan kalian mengatakan kalau Bang Juma menginjilin. Izin ya, aku mau menginjil kalian sebentar ya. Nah, Yesus mengatakan
Yohanes 12:49, Bapa Allah yang mengutus aku. Matius 15:24, aku diutus hanya pada umat Israel. Yohanes 17:3, Yesus yang telah engkau utus. Matius 10:40, dia Allah yang mengutus aku. Matius 23:10, hanya satu pemimpinmu yaitu Mesias. Markus 6:46, Yesus berkata bahwa dirinya seorang nabi. Lukas 4:14, dia Allah yang mengutus aku. Lukas 4:24, Yesus berkata bahwa dirinya seorang nabi. Lukas 4:3, untuk itulah aku diutus. Lukas 7:16, Yesus memperkenalkan orang yang mengatakan diri hanya nabi. Lukas 7:39, Yesus diam saja ketika orang menyebut dirinya seorang nabi. Lukas 9:48, dia Allah yang mengutus aku. Lukas 10:16, dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 4:34, dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 4:4, Yesus bersaksi bahwa dirinya hanya seorang nabi. Ini baru muridnya. Apa kalian itu? Hei, Oten. Kalian yang mau diinjil ini sekarang karena kalian gak paham, makanya mau dibenarkan kalian. Hei, suruh pendeta kalian kemari, jangan kalian bodoh-bodoh kali. Bising kali kalian, congor kalian. Mau lagi kalian ayatnya? Sekarang di mana semua katakan Tuhan? Mau lagi ayatnya? Yohanes 4:19, Yesus membenarkan wanita yang menyebutnya dirinya seorang nabi. Yohanes 6:38, dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 6:39, dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 6:57, Bapa Allah yang mengutus aku. Yohanes 7:16, dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 7:33, dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 8:29, dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 8:18, Bapa Allah yang mengutus aku. Yohanes 9:4, dia Allah yang mengutus aku. Yohanes 11:42, engkaulah Allah yang mengutus aku. Mana sekarang Yesus mengatakan Tuhan? Ya anak SD ngapal kali-kali. Bising kali kalian. Makanya kalau kalian nggak paham kita diluruskan. Sekarang teman-teman orang Batak dulu yang ngomong. Silakan diluruskan perkataan Yesus mengatakan Yesus utusan Tuhan. Silakan orang Batak dulu, silakan. Bising kali orang. Oke. Bentar ya. Ya. Ini blender ini kayak menghafal kali-kali. Ya langsung aja langsung aja. Nggak usah langsung ke orangnya. Jujur aja kalau saya tidak paham, bukan tidak paham ya, nggak hafal gitu. Oke, nggak hafal, diam, standby. Frans bisa membantah Yesus adalah utusan Tuhan? Silakan. Nggak bisa juga, Kalau selesai. membantah saya nggak bisa. Hah? Kenapa? Kalau membantah saya nggak bisa. Nggak bisa, standby. Oke, Bang Juma bisa menjelaskan Yesus utusan Tuhan apa Tuhan? Cek. Ya, silakan. Suara saya kedengaran nggak? Kedengeran. Kedudukan Yesus tertinggi adalah rasul utusan Tuhan. Jadi ketika dia datang ke tengah-tengah Bani Israel, Yesusnya mengajarkan mereka untuk menyembah kepada hakikat pencipta yang diperkenalkan dia sebagai utusan Tuhan kepada Bani Israel. Hidup kekal yang Yesus berikan, kunci keselamatan yang Yesus berikan kepada Bani Israel, yaitu mengenal dua. Yang pertama mengenal hakikat pencipta sebagai satu-satunya Tuhan. Yang kedua, mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Jadi, la ilaha illa huwa wa Yesus Rasulullah. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal adalah mengenal Bapa satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Di luar dari konsep itu, neraka. Nah, Kristen ini siapa? Muncul belakangan setelah konsep ini diajarkan oleh Yesus. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya di dalam Yohanes 18 nomor 7, segala firman yang engkau berikan telah aku berikan kepada mereka, telah aku sampaikan, dan mereka telah menerimanya. Apa yang terjadi setelah murid-muridnya menerima segala ajaran dari Yesus? Apa yang murid-muridnya kemudian praktekkan? Apa yang kemudian murid-muridnya imani terhadap Yesus? Yesus ini Tuhan atau utusan Tuhan? Kata Yesus, segala firman yang kau berikan telah aku berikan kepada mereka, dan setelah mereka menerimanya, mereka semuanya percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi murid-murid Yesus percaya setelah menerima segala firman bahwa Yesus itu gurunya adalah utusan Tuhan. Bukan Tuhan itu sendiri. Makanya Yesus mengatakan, aku dan muridku menyembah kepada Tuhan yang benar. Kalian menyembah kepada Tuhan yang tidak kalian kenal. Kami menyembah kepada Tuhan yang kami kenal. Yohanes 2 itu ya. Yohanes 2 nomor 22. Seperti itu saudara. Jadi Yesusnya ini dikenal sebagai utusan Tuhan. Barang siapa yang ingin selamat,
Kuncinya satu. Apa itu? Mengenal Yesus anak Maria sebagai rasul, utusan Tuhan bagi Bani Israel. Titik. Mantap. Ntar dulu orang Batak. Ntar dulu. Nah sekarang Banyuma udah menjelaskan pakai Bible Yesus utusan Tuhan Bani Israel. Orang Batak sekarang pakai data di Bible menjelaskan pada kami Yesus Tuhan. Silakan. Enggak ada itu. Coba tuh dia nemu data baru Banyuma. Silakan. Iya, data dari Paulus pasti. Dari Yesus nggak ada. Bahwasanya Yesus Tuhan itu ada di Tritunggal. Aku bilang kan. Kan udah aku bilang mereka ini anti Kristus. Nggak ada yang lucu kok ketawa. Anti Yesus mereka ini, anti Yesus. Bukan, itulah kalian. Tritunggal itu 3 pribadi. Allah Bapa, Allah dan Roh Kudus. Masolan generasi. Masuk yang baru, Alamajang, woi. Biarin. Orang Batak izin bang. Banyak kali lawanku di sini. Bro, hormatilah dirimu. Diskusi aja pakai data. Di mana tertulis Yesus Tuhan? Silakan. Dengar dulu ya. Cuma tadi panjang lebar sampai berapa menit ku dengar kan kok kalian aku sekali ngomong. Iya silakan. Kepanasan semua kalian ini. Jadi kalian harus tahu bahwasanya itu Tritunggal itu ada. Arti Yesus itu adalah Tuhan itu ada di maksud dari Tritunggal. Tritunggal itu ya, tertulis di mana itu bang? Pribadi. Tertulis di mana? Dengar dulu. Nanti kami minta data bang. Tertulis di mana? Bentar, nanti dikasih ayatnya. Tenang dulu. Kasih dulu baru nerangin. Jangan nerangin dulu baru nggak ngasih. Dengar dulu. Anda jangan kayak jual obat, janjiin penonton ada ular, giliran obatnya laku, ularnya hilang. Nah itu. Ini. Ya silakan. Pegangan teman-teman, pegangan. Di Yohanes berapa ya? Yohanes berapa ya? Jangan potong-potong dulu. 13. Yohanes 8 ayat 58. Mati. Oh. Sebelum Abraham ada aku sudah. Yohanes 8 ayat 58. Aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Itulah Tuhan ya. Menunjukkan esensi Yesus sebelum penciptaan. Itulah dari sifat ilahi. Sudah itu satu. Terus di Yohanes 10:30 aku dan Bapa adalah satu. Pertanyaan ini menunjukkan kesatuan Yesus dengan Allah Bapa dalam sifat ilahi. Makanya nanti tadi aku bilang ada di pengertian di Tritunggal. Tritunggal itu berarti 3 sifat di dalam satu. Sudah cukup 2, apa kurang? Ya udah. Gantian ya, cukup? Mau lagi? Ya, simpanan silakan keluarin semua. Yohanes 5:58, Yohanes 10:30 ada lagi sebelum ke Banyuma. Tunggu ya. Ya, tunggu berapa hari? 10 menit lagi. Oh iya, 2 hari. Dan lagi udah itu aja lah dulu ya. Ya udah dulu. Makasih, standby ya. 2 dulu. Silakan Banyuma ditanggapi. 2 dulu. Jangan kau bilang nggak ada ya. Jangan. Iya udah gantian ya. Biar kau ngerti. Yohanes berapa? Yohanes 5:58 sampai Yohanes 10:30. Iya. Tidak ada ucapan Yesus yang bisa dicomot di Bible untuk menyatakan dirinya Tuhan. Karena Yesus sudah membatasi itu. Segala firman, berarti termasuk Yohanes 5 nomor 58. Segala firman, semuanya, semua ucapan Yesus telah Yesus sampaikan lebih dulu kepada Bani Israel. Dan muridnya ketika menerima segala firman itu, mendudukkan gurunya sebagai utusan Tuhan. Tapi yang lucu di luar murid, comot-comot dalil menganggap Yesus Tuhan.
Kira-kira yang tahu tentang Yesus, murid Yesus atau orang Kristen? Orang yang penumpang. Iya, itu makanya. Penumpang gelap ini menganggap Yesus itu Tuhan, memaksakan Yesus Tuhan. Kenapa? Karena mereka ini menginginkan Kristus yang datang, yang keluar dari kubur itu sebagai Tuhan. Supaya kita tertipu, seakan-akan yang mereka tuhankan itu adalah Yesus anak Maria. Maka mereka memaksakan apapun yang diucapkan Yesus, aku dan Bapa adalah satu, akulah guru dan Tuhan. Mereka akan menggiring supaya itu seakan-akan Yesus itu mengaku Tuhan. Padahal Yesus sudah menutup semua sisi pengajarannya. Segala firman yang engkau berikan, termasuk Yohanes 13:13, Yohanes 5 nomor 58. Telah kuberikan. Dan mereka telah menerimanya. Berarti sebelum Kristen menerima ucapan-ucapan Yesus, lebih dulu orang Yahudi, murid-muridnya menerima ucapan-ucapan Yesus. Apa yang diimani oleh muridnya setelah menerima ucapan-ucapan Yesus? Oh, Yesusku adalah utusan Tuhanku. Yesus berpesan, waspada kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dari mana Kristen ini berasal? Dari makhluk yang mengaku akulah dia. Inilah makanya Kristen ini berbeda dengan murid Yesus. Murid Yesus setelah menerima firman dari Yesus gurunya, seluruh